ini bikin kamu gampang lupa. Kamu mungkin secara nggak sadar masih sering melakukannya. Gini, pernah nggak sih kamu itu kalau habis selesai ikut kelas atau meeting kantor, tiba-tiba semua info dan insight yang kamu dapat di sana menguap aja tanpa jejak? Pas ditanya, tadi ngebahas apa? Kamu kayak, apa ya tadi? Terus jadi ngangong-ngangong. Padahal, waktu di kelas atau meeting itu kamu paham-paham aja dan bisa menerima penjelasan dengan baik. Atau yang lebih ekstrim nih, kamu orangnya pelupa banget padahal masih muda. Nah mari, Mbak Em bahas 5 hal yang bikin kamu gampang lupa meskipun usia kamu masih muda, sekaligus cara mengatasinya gimana. Yang pertama, tidur yang berkualitas. Alasan yang paling sering terjadi dari orang-orang yang masih muda tapi gampang lupa adalah kurang tidur. Kalau kurang tidur, biasanya hal apa sih dirasain? Ngantuk dan badan gak capek nih Mbak M. Betul. Kalau udah ngerasa ngantuk dan badan masih merasa capek, otomatis konsentrasi jadi turun dan tentunya jadi nggak fokus. Mungkin kita semua pernah ngalamin hal ini sih, pas lagi belajar di kelas atau mungkin lagi ngerjain kerjaan di kantor. Tapi rasanya tuh kepala jadi pening banget, susah mikir dan gampang ke distract-nya. Karena malam sebelumnya kita kurang tidur. Bayangin, baru sekali kurang tidur aja udah kayak gitu. Gimana kalau kita kebiasaan kurang tidur dan akhirnya jadi pelupa gara-gara itu? Mungkin badan kita tuh merasa udah biasa nih tidur dengan durasi kurang dari 7-8 jam yang direkomendasikan. Tapi kemampuan otak kita bakal tetap menurun. Kondisi ini dinamakan sebagai brain fog, yaitu kondisi saat badan kita kerasa normal-normal aja. Even setiap hari kurang tidur, tapi kemampuan otaknya jadi lemot. Dan ini ternyata ada penjelasannya loh. Ternyata nih, otak kita tuh gak pernah sepenuhnya istirahat even pas kita lagi tidur. Justru saat tidur, otak kita sebenarnya cuma ganti tugas ngerapi-rapihin kumpulan informasi yang kita dapatkan di hari itu. Terus di saat itu juga, otak bakal memproses, menyaring, dan memindahkan informasi yang semula dimasukkan ke memori jangka pendek ke memori jangka panjang supaya gampang kita ingat. Kalau misalnya durasi dan kualitas tidur kita itu nggak cukup, proses otak ngerapihin informasi ini bakalan terganggu. Dan akhirnya nggak sepenuhnya bisa mentransfer ke memori jangka panjang. Ibaratnya aja, kalau kita lagi copy file di komputer deh. Kalau kita di tengah jalan cancel, otomatis pasti ada file-file lain yang gagal transfer kan? Selain itu, kurang tidur juga bisa bikin hormon stres kita meningkat. Yang mana ini bakal bikin otak makin sulit menyimpan memori dengan baik. Jadi nggak heran kalau kita jadi gampang lupa, termasuk untuk hal-hal kecil sehari-harinya. Sepele banget kan? Cuman karena kurang tidur aja, tapi efeknya bisa bikin kita pikun dini. That's why, perlu banget kita memastikan kualitas tidur kita baik dan cukup. Idealnya tuh 7-8 jam sehari. Soalnya dengan tidur cukup, otak kita bakal bisa bekerja dengan maksimal, memperkuat ingatan, membuang racun yang menumpuk, dan memperbaiki sel-sel otak supaya fungsi kognitif kita tetap optimal. Buat yang susah tidur, Mbak Em punya beberapa trik yang bisa dicoba. Yang pertama, hindari layar gadget 30-60 menit sebelum tidur. Soalnya cahaya birunya ini bisa bikin otak kita tetap aktif dan kita jadi nggak tidur-tidur. Kedua, coba deh buat suasana kamar kamu tuh nyaman, terus remang-remang dan juga tenang. Yang ketiga, kamu bisa tambahin rutinitas relaksasi singkat misalnya dengan tarik napas dalam-dalam atau journaling sebelum tidur. Oke, next yang kedua. Pola makan dan gaya hidup yang gak sehat. Suka makan makanan manis, berlemak jenuh, makanan olahan kemasan, dan juga junk food nih. Hati-hati, ini bisa bikin kinerja otakmu tuh gak optimal. Selain bisa menyebabkan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan juga diabetes, kebiasaan makan makanan ini bisa menurunkan daya ingat kamu. Soalnya, makanan kayak gini tuh biasanya mengandung lebih sedikit nutrisi penting dibandingkan makanan sehat. Termasuk juga vitamin B12 yang punya peran vital buat menjaga kesehatan otak dan sistem saraf. Kalau tubuh kamu tuh kekurangan vitamin ini, kemampuan otak buat memproses dan menyimpan informasi bakalan terganggu. Dan akhirnya kita jadi gampang lupa. Selain makanan, gaya hidup lain juga ikut berpengaruh. Misalnya konsumsi alkohol berlebih. Ini terbukti secara ilmiah bisa mengganggu daya ingat jangka pendek. Even nih,
Kalau jadi kebiasaan tuh terus-menerus nih ya, bisa sampai merusak fungsi daya ingat jangka panjang. Same goes to mager aka malas gerak dan juga malas olahraga. Soalnya, dua hal ini bisa bikin aliran darah ke otak berkurang. Sehingga tuh zat kimia menjaga kesehatan otak jadi nggak optimal dan akhirnya kemampuan mengingat pun menurun. Solusinya, simple. Perbanyak makanan sehat yang kaya vitamin B12 seperti daging sapi, ikan, kerang, telur, susu, dan juga produk olahannya. Kalau misalnya kamu vegetarian, kamu bisa ganti jadi bayam atau rumput laut. Kurangi juga makanan olahan yang punya kandungan gula terlalu banyak. Serta batasi konsumsi alkohol supaya tuh otak tetap sehat dan ingatan nggak gampang hilang. Selain itu, biasakan juga olahraga dan nggak mageran ya guys. Kamu nggak perlu jadi member gym kok. Cukup olahraga simpel aja kayak jalan cepat, jogging, sepedaan, atau misalnya berenang gitu. Minimal 30 menit sehari dengan total minimal 150 menit seminggu. Atau kalau kamu mau, bisa kok workout sendiri di rumah. Soalnya kegiatan kayak ini tuh bakal bantu aliran darah ke otak jadi lancar. Udah gitu merangsang pelepasan zat kimia yang menjaga fungsi otak dan menjaga supaya ingatan kita lebih tajam. Dengan kombinasi pola makanan sehat dan gaya hidup yang aktif, kesehatan dan kemampuan otak kita bakal lebih terjaga. Otak bakal selalu siap menyerap informasi baru, fokus kamu lebih meningkat, dan tentu aja kita jadi nggak gampang lupain hal-hal kecil sehari-hari. Yang ketiga nih, terlalu banyak distraksi dan multitasking. Di zaman sekarang, otak kita tuh sering banget berada di mode siaga terus-menerus karena notifikasi handphone yang masuk, tab browser terlalu banyak, atau kamu mungkin sambil ngedengerin podcast atau juga sambil scrolling handphone. Nah, gaya hidup multitasking ini ternyata bisa punya dampak yang gak baik. Studi membuktikan, kalau orang yang sering melakukan media multitasking kayak ngirim pesan sambil nonton video atau sambil browsing, punya performa memori kerja atau working memorinya lebih rendah dibanding mereka yang fokus pada satu tugas saja. Logikanya simple. Otak itu nggak benar-benar bisa menjalankan dua tugas berat sekaligus tanpa switch course. Setiap kita pindah fokus dari chat ke video ke tugas gitu ya, dia bakalan butuh waktu buat riset atau menata ulang. Dan ini udah dibuktikan sama studi di Stanford University, heavy multitaskers. Kalau mereka ini punya lebih banyak kesulitan buat manggil informasi yang sebelumnya mereka pernah pelajari. Akibatnya, kita jadi sulit fokus pada satu hal dan akhirnya juga jadi gampang lupa. Karena otak kita lagi overload dengan input yang terus-menerus dan gak pernah diberi waktu buat mencatat serta menyimpan informasi dengan baik. Solusinya, usahakan untuk tidak multitasking, terlebih lagi untuk pekerjaan yang berat. Misalnya kalau lagi meeting atau belajar, matikan dulu notifnya, tutup tab-tab yang gak perlu dan cukup fokus ke pekerjaan yang harus kamu lakukan saat itu. Nah, kamu baru bisa ngerjain kerjaan lain nih, misalnya cek notif handphone atau minum air tiap beberapa menit sekali aja. Kayak jadi sebagai jeda gitu lah. Jadi otakmu tuh masih punya waktu buat nyimpan informasi dan memori sebelumnya, sebelum kamu pindah ke tugas yang lain. Kamu juga bisa silent HP kamu dulu pas lagi ngerjain sesuatu yang harus kamu kerjakan, supaya kamu bisa benar-benar fokus satu tugas tanpa ada distraksi yang gak perlu. Next yang keempat itu ada yang namanya stres dan beban mental. Rasanya kan capek kan ya kalau kita lagi stres atau ada beban mental tertentu. Nah, ternyata hal ini tuh juga bisa bikin kemampuan otak kita dalam menyimpan dan memanggil memori itu berkurang. Ketika kita merasa tertekan, tubuh kita tuh melepaskan hormon stres kayak kortisol yang secara biologis tuh mempengaruhi area otak hipokampus dan prefrontal cortex kita. Dua daerah utama untuk memproses ingatan dan pengambilan keputusan. Nah, kalau paparan stresnya cukup kronis atau tinggi, fungsi kognitif di otak kita akan terpengaruh. Makanya, meski masih muda, kalau kita masih terusan stres terus nih, udah gitu kayak misalnya suka khawatir, overthinking, dan lain sebagainya, proses encoding atau menyimpan, consolidate atau memadatkan, dan retrieve atau mengambil memori jadi terhambat. Ini yang kadang tuh bikin kita gampang lupa dan susah fokus. Soalnya tuh otak kamu sedang sibuk ngurusin hal lain saat itu. Yes, hal lainnya itu ya yang bikin kamu stres itu. Solusinya, coba kamu lakukan stress management. Caranya bisa dengan menyisipkan aktivitas singkat setiap hari, misalnya meditasi, yoga, atau sekedar tarik napas dalam-dalam selama 5 menit. Bisa juga dengan jalan kaki ringan, duduk diam tanpa gadget, olahraga, atau rutin nulis apa hal yang kamu syukuri di hari itu dengan gratitude journal tiap malam. Kalau mau yang lebih, kamu bisa coba atur waktu dan pace saat sedang belajar atau bekerja.
Misalnya, tiap 30-60 menit sekali, kamu ambil waktu sekitar 5-10 menit buat istirahat sejenak. Kalau misalnya kadar stres dan beban mentalmu cukup berat, kamu bisa coba reach out orang yang kamu percaya atau ke profesional buat konsultasi. Biar gimana pun, kesehatan mental itu penting ya guys. Oke, last but not least yang kelima, jarang melatih otak. Otak itu mirip otot, kalau nggak dilatih, kemampuan dan daya ingatnya bisa menurun. Kalau aktivitas sehari-hari kamu tuh monoton dan juga cenderung mengandalkan rutinitas, hal itu bisa membuat otak kamu jadi malas bekerja secara optimal. Soalnya nih, berdasarkan penelitian yang ada, stimulasi mental yang rutin kayak membaca, bermain teka-teki, atau permainan strategi nih, itu bisa meningkatkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak dalam membentuk koneksi baru antara sel-sel daerah untuk memperkuat memori dan kemampuan berpikir. Kalau otak jarang dilatih, proses pengelolaan informasi dan penguatan memori jangka panjang bakal melambat. Akibatnya, hal-hal yang sebelumnya kamu gampang ingat justru malah gampang hilang dari memori kamu. Kalau kamu sering lupa detail informasi sehari-hari, hati-hati. Mungkin penyebabnya karena kamu jarang melatih otakmu dengan aktivitas yang lebih menstimulasi. Selain itu, otak jarang distimulasi bakal lebih rentan terhadap penurunan fungsi kognitif seiring waktu. Jadi meskipun usia masih muda, ya bisa jadi kamu jadi lemot nih. Solusinya, latih otak secara rutin dengan aktivitas menantang. Aktivitas menantang tuh bisa yang menyenangkan buat kita juga kok. Tinggal pilih aja, ada teka-teki silang, sudoku, catur, rubik, atau juga bisa main game strategi di handphone. Tapi tetap diatur waktunya ya. Jangan sampai kebablasan. Kalau Mbak Em pribadi, demen banget main sudoku nih. Terus, bisa juga dengan membaca buku atau artikel yang menantang pemahaman juga bisa masuk nih sebagai stimulasinya. Misalnya, baca hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau juga teori konspirasi. Yes, teori konspirasi guys, kamu gak salah dengar. Nah, dengan melatih otak secara konsisten, kemampuan mengingat dan fokus kamu tuh bakal meningkat. Memori kamu juga bakal lebih tajam dan kamu bakal lebih siap menerima dan merekam informasi baru. Mungkin biar kece, sebut aja ngajak otak kamu nge-gym deh tiap hari. So guys, gimana? Menurut kamu apa sih trigger yang bikin kamu tuh gampang lupa? Dan menurut kamu juga, seberapa cepat kamu bisa ngatasinnya? Kalau ada mau kasih tips lainnya nih, guys, share jawaban kamu di kolom komentar. Anyway, kalau kamu ada request juga buat Mbak Em buat topik tertentu, share juga di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!